Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk pertumbuhannya. Untuk membagi-bagi makanan ke seluruh tubuhnya, tumbuhan, terutama tumbuhan tinggi, mempunyai alat transport yang disebut jaringan pengangkut. Nah, di manakah jaringan pengangkut tersebut terdapat? Pengangkutan bahan makanan pada tumbuhan dinamakan translokasi, yang terjadi dalam sistem khusus pembuluh-pembuluh pengangkut. Jaringan pengangkut terdapat pada akar, batang, dan daun. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang struktur batang. Pada dasarnya, bagian batang sama dengan bagian akar yang dapat dilihat dari arah luar sampai pusat, yaitu epidermis, korteks, endodermis, stele atau silinder pusat, yang di dalamnya terdapat berkas pembuluh. Bila ditinjau dari sifat pertumbuhan perkembangan sel-selnya, maka jaringan-jaringan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem, yaitu yang sel-selnya senantiasa membelah, seperti pada perisikal, kambium, dan sel-sel apikal. Jaringan permanen, yaitu yang sel-selnya tidak membelah, namun masih dapat membesar, seperti pada epidermis, korteks, dan endodermis. Bagian batang yang langsung berbatasan dengan bagian akar, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stele, atau di dalamnya terdapat berkas pembuluh. Sekarang, mari kita lihat bersama bagian-bagian batang. Bagian batang yang pertama yaitu epidermis. Epidermis ialah bagian luar dari batang yang terdiri dari sel-sel epidermis, stomata, dan trikomata. Epidermis berfungsi sebagai pelindung, tetapi jika epidermis rusak, tugasnya sebagai pelindung diganti oleh peridermis, bagian sebelah dalam epidermis. Dinding sel epidermis yang langsung berbatasan dengan udara dilapisi kutikula atau lapisan lilin. Dinding ini tidak mudah ditembus air dan mempunyai fungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Bagian kedua ialah korteks. Seperti halnya korteks pada akar, korteks pada batang ini juga tersusun rapi dan mempunyai banyak ruang antar sel yang penting untuk pertukaran gas dengan udara, dilapisi kutikula atau lapisan lilin. Dinding ini tidak mudah ditembus air dan mempunyai fungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Lapisan sel yang terutama pada bagian korteks adalah jaringan parenkim sebagai jaringan dasar. Parenkim yang terletak di daerah peridermis mengandung kloropas yang disebut klorenkim sehingga dapat berfotosintesis. Jaringan sklerenkim jika ada biasanya berupa sklereida. Pada korteks mungkin terdapat sel-sel minyak, sel-sel lendir, sel-sel kristal, kelenjar-kelenjar minyak, dan ruang-ruang lendir. Biasanya merupakan tanda spesifik bagi jaringan. Bagian terdalam dari korteks adalah endodermis, yang ditandai dengan adanya butir-butir amilum
atau sarung tepung di dalam selnya. Bagian yang terakhir dari struktur batang yaitu stele atau silinder pusat yang terdapat di bagian dalam endodermis. Pada bagian ini terdapat berkas-berkas pengangkutan dan empulur atau disebut medula. Di antara berkas-berkas pengangkutan terdapat jari-jari empulur dan di sebelah luarnya terdapat daerah perikambial. Berdasarkan atas keadaan dari berkas-berkas pengangkutan di dalam stele, serta ada tidaknya empulur, jendela daun atau jendela cabang, maka stele dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. A. Protostele. Contohnya pada tumbuhan Pacurane atau Selaginella. Paku homospor atau Lycopodium. Paku resam atau Gleichenia. B. Siponostele. Contohnya Lepidodendron selaginoides dan Schizedicotum. C. Solenostele. Contohnya pada tumbuhan paku suplir atau disebut juga dengan nama Adiantum. D. Dictyostele. Contohnya pada tumbuhan Gymnospermae, Dicotyledone, atau yang disebut juga batang tumbuhan biji terbuka. Tumbuhan ini mempunyai karakteristik pada Polypodiaceae. E. Atactostele. Contohnya pada tumbuhan Monocotyledone seperti pohon kelapa dan salak. F. Actinostele. Pada jenis ini, contohnya seperti pada tumbuhan Pacurane dan Paku homospor atau Selaginella dan Lycopodium.